الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para penuntut ilmu dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan di antara orang yang beriman. Semoga narasi-narasi perpecahan dan pertikaian yang selalu dihembuskan sama mereka yang ingin memadamkan cahaya agama Allah, maka kita tidak lagi menjadi korban dari narasi perpecahan dan pertikaian. Bagaimanapun yang terjadi pada kehidupan kita, kita harus paham. Semangatnya kitabullah itu mempersaudarakan, semangatnya sunnah itu adalah bagaimana mempertemukan. Dan sesungguhnya harusnya orang yang paling peduli tentang kebersamaan dan persaudaraan itu adalah para penuntut ilmu. Karena sesungguhnya dari majelis ilmu yang mereka ikuti, mereka akhirnya paham bahwasanya bersaudara dan berukhuwah itu merupakan bagian dari sebuah kekuatan akidah di dalam kehidupan iman kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersaudara seiring dengan kita belajar. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh bukan untuk mengeluarkan saudara kita dari jalan yang kita imani. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan tidak menjadikan kita sombong dan jumawa, tapi justru semakin kita belajar, semakin banyak saudara-saudara yang kita bersama dengan mereka. Itulah yang menjadi harapan kita. Semoga sunnah bukan hanya dinikmati pada sholat tahajudnya. Semoga sunnah bukan hanya dinikmati dalam dzikir pagi dan dzikir petangnya. Tapi semoga sunnah itu juga dinikmati dari cita rasa persaudaraan. Sebagaimana persaudaraan yang dirasakan para sahabat antara muhajirin dan ansor. Semoga ini yang menjadi harapan kita dan semoga Allah mengabulkan untuk kebaikan hidup kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya yang menjadikan hati kita lapang, yaitu adalah ketika kita senantiasa memberi kesyukuran. Semakin bersyukur, semakin lapang pada kehidupan kita. Karena melapangkan hati kita, kita tidak bisa membeli sebagaimana kita membeli hard disk yang bisa bertambah besar. Tapi melapangkan hati kita itu hanya bisa diberikan ketika kita membungkus hati kita dengan konsep kesyukuran kita kepada Allah. Bersyukur kembali atas kehidupan yang telah kita lalui, bersyukur kembali atas apapun yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan. Karena semakin kita tua, semakin kita paham yang kita butuhkan bukan kemewahan dan kepuasan. Tapi yang kita butuhkan itu adalah ketenangan dan kecukupan, dan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali adalah kita bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah karena syukur itu menenangkan. Syukurlah karena syukur itu membersihkan kita dari segala macam masalah di dalam kehidupan kita. Syukur itu kayak saringan, Pak, kayak filter air. Kalaulah kita mendapati filter air atau saringan bisa mengubah air yang keruh menjadi bersih, itu fungsinya saringan. Hati yang bersyukur itu mengubah seluruh problematika menjadi anugerah, mengubah setiap kesempitan menjadi kelapangan, yaitu ketika kita bersyukur. Syukur itu kayak saringan. Apapun yang kotor pada hidupmu, selama kamu memiliki hati yang bersyukur, setiap apapun problematika itu akan menjadi sebuah kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah menuntun kita dan membimbing kita bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kita. Kita pada kesempatan hari ini, saya ingin sekali membicarakan tentang satu hal yang besar. Kenapa saya katakan tema yang akan kita bahas ini merupakan sesuatu yang sangat besar? Karena sesungguhnya perkara ini merupakan perkara yang diulang-ulang pembahasannya di dalam Al-Quran. Dan Allah mengulang pembahasan yang akan kita bahas bersama secara kolektif dimanapun kita berada. Maka sesungguhnya pembahasan ini diulang-ulang di dalam Al-Quran hingga ratusan kali. Memberi arti, memberi makna kepada kita. Kalau Allah sampai mengulang-ulang pembahasan dan satu kata, itu menunjukkan betapa besarnya perkara itu untuk kita mengerti pada kehidupan kita. Perkara apakah yang kita akan bahas pada kesempatan ini? Yaitu adalah saya akan membahas salah satu cuplikan dari buku yang saya tulis, yaitu adalah Homeland of Salihin. Kita tentunya akan membicarakan tentang sebuah konsep mengimani kembali dan mengilmui kembali tentang masalah surga.
Nah, sesungguhnya kita harus paham, surga itu merupakan sebuah kata yang diulang-ulang oleh Allah di dalam bentuk jamak ataupun di dalam bentuk mufrad, di dalam bentuk plural atau di dalam bentuk tunggal, diulang-ulang oleh Allah hingga ratusan kali, karena memberi arti bahwasanya siapapun yang memahami tentang konsep surga, walaupun dia masih berjalan pada kehidupan di dunia, konsep surga itu ketika kita bahas akan memberikan kepada kita banyak kekuatan dan energi di dalam kehidupan kita ketika kita senantiasa menghidupkan kata surga pada perjalanan hidup kita dan pikiran kita, kalau pikiran kita selalu ingat dengan surga. Makanya tidak mengherankan kalau kita mendapati Imam Ibnu Qayyim itu berkata, sesungguhnya setan itu mendatangi manusia dari 4 arah mata angin, mendatangi depan, mendatangi belakang, mendatangi kanan dan kiri, dan itu memiliki makna. Salah satunya ketika setan itu mendatangi manusia dari arah depan, itu yang dilakukan oleh setan itu apa? Bagaimana manusia itu tidak ingat akhiratnya, tidak ingat surganya, tidak ingat bagaimana nerakanya, supaya ketika mereka sudah tidak ingat kepada surga dan neraka, maka kehidupan mereka pasti liar, dan kehidupan liarnya itu pasti melahirkan banyak kerusakan dan pasti hidupnya berantakan. Karena apa? Karena sekali lagi ya, mengingat surga dan neraka itu merupakan tali kendali yang bisa membawa kebaikan pada kehidupan kita. Orang yang melakukan dosa itu ya karena dia tidak ingat ada sebuah tempat yang sangat memberi kenikmatan besar bagi mereka yang taat, yaitu adalah surga. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya salah satu perkara besar di dalam kehidupan kita itu adalah menghidupkan kembali arti surga untuk menjadi sebuah pola pikir pada kehidupan kita, dan bukan hanya mengingat surga hanya sebatas sebuah tempat yang nanti kita bisa mendapatkan apa saja, tapi ternyata tidak masuk pada konsep berpikir kita. Karena sesungguhnya yang benar itu adalah bagaimana konsep apapun yang kita pikir, apapun yang kita lakukan, itu ada kaitannya dengan sebuah kata yang bernama surga, karena kata surga itu memberikan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Makanya saya kalau boleh mengatakan, mengingat surga itu adalah kekuatan, dan mengingat neraka itu membangun kesadaran. Ya. Jadi kalau Bapak perhatikan tulisan ini, maka saya mengatakan mengingat surga itu kekuatan, dan mengingat neraka itu membangun kesadaran. Makanya kita mendapati kunci orang di dalam ketaatan itu salah satunya ketika mereka selalu mengingat surga. Selama surga dipahami dengan benar, diilmui, dihadirkan dengan jujur pada kehidupan, maka sesungguhnya tidaklah surga hadir pada pikiran, hati, dan jiwa manusia, kecuali pasti surga itu akan menjadikan orang itu mendapatkan kekuatan dalam setiap jalan ketaatan dia ketika mereka itu mengingat surga pada kehidupan mereka. Ini yang kita harus paham. Makanya kalau boleh saya mengambil 2 contoh bagaimana surga itu bisa memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita di dalam hidup itu yang kita pikirkan bukan hanya tetek bengek dunia terus, tapi kalau kita sudah beyond, cara kita melihat segala sesuatu itu sudah jauh, yaitu adalah ke surga, maka sungguh tidaklah orang yang mampu menghadirkan secara hidup kata surga di dalam pikiran hatinya dan jiwanya, kecuali apapun masalah dan apapun ujian yang akan dihadapi, tidak akan pernah menjadikan dia runtuh, tapi justru semakin kuat ketika dia paham tentang janjinya surga yang Allah berikan. Sambil